Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Karawang. Nah, pagi ini saya berada di Terminal Kelari ya teman-teman. Seperti biasa saya akan melakukan liputan khusus mengenai terminal yang ada di Kabupaten Karawang. Kemarin kita coba liputan khusus di Terminal Cikampek. Nah, hari ini kita berlanjut ke Terminal Kelari ya teman-teman. Bisa dilihat inilah suasana Terminal Kelari di pagi hari ya teman-teman. Aktivitasnya cukup ramai dan padat. Nanti kita coba liputan ke dalam ya, kita lihat situasi kondisi ramai tidaknya terminal. Selain itu kita juga akan lihat fasilitas yang tersedia di Terminal Kelari ini. Saya akan coba wawancara dengan para sopir bus, dagang, pemilik warung kopi, sampai para penumpang. Kita tanya soal kenyamanan. Nah, pertama kita lihat dulu yuk kondisi WC umum di Terminal Kelari ini ya. Nah, ini tampak jelas bagian depannya ya. Nanti kita coba masuk ke dalam ya. Nah, inilah kondisi WC atau kamar mandi di Terminal Kelari. Ada 4 pintu untuk satu titik ini ya, karena totalnya ada 3 titik di Terminal Kelari ini untuk kamar mandi. Nah, ini kondisinya ya cukup baiklah dibandingkan Terminal Cikampek ya teman-teman. Ini cukup bagus, cukup baiklah dari segi bangunan, lebih terlihat rapi. Nah, kita coba ya, kita coba lihat airnya dirasa atau enggak ya. Kita coba. Cukup cukup besar untuk air. Oke, itu aja ya. Nah, ini kotak bayar yang disediakan oleh petugas. Jadi saat masuk kamar mandi harus bayar 2.000. Katanya sih nggak dipatok ya, seikhlasnya menurut petugas. Cuman petugasnya lagi nggak ada nih. Teh mau naik bis ya? Iya, Mau ke mana teh tujuan? mau ke Palembang. Mau ke Palembang. Berarti Karawang Palembang ya? Iya, Nah, jam berapa nanti teh naik bis? jam 11-an. Jam 11. Dari Karawang ke Palembang berapa jam? Kurang lebih 12 jam. 12 jam. Lama juga ya. Nah, kalau boleh tahu teh fasilitas di Terminal Kelari ini gimana sih teh menurut teh? Lumayan sih nyaman, Gimana bersih ya? juga. Iya, iya, iya. Kalau dari segi pelayanan gimana teh menurut teh? Baik sih, tadi dibantu juga sama petugas. Hmm. Kan aku juga kebetulan baru pertama ya ke sini. Iya. Dibantu ditanya mau kemana, Hmm. terus dicariin agennya. Nanti Iya. bisa datang jam 11. Iya. Sama juga petugasnya. Oh gitu. Iya. Oke, makasih teh. Iya. Nah, beginilah teman-teman kondisi lalu lintas di depan Terminal Kelari. Pada waktu sore hari sering terjadi macet ya teman-teman, bisa dilihat kondisinya. Bahkan warga atau pengendara sepeda motor nekat melawan arus, padahal putar arah di lampu merah Kelari tidak jauh lokasinya dari lokasi bundaran di depan Terminal Kelari tersebut ya teman-teman. Nah, persoalan inilah yang menyebabkan potensi macetnya yang terjadi di depan Terminal Kelari ini. Bisa dilihat begitu banyaknya warga pengendara sepeda motor yang melawan arus ya teman-teman. Kita pantau. Pak, mau nanya nih Pak, seberapa ramai sih Pak aktivitas apa di Terminal Kelari ini? Untuk keramaian sih biasa rutin ya, biasa kalau sore teh sekitar dari jam 5 sampai jam
7 malam itu mulai bergerak, mulai berangkat, penumpang yang akan berangkat ke Pulau Jawa, termasuk ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Terus ini Pak, katanya untuk retribusi bis ini sudah tidak ada ya? Ya, karena bukannya tidak ada, tapi karena kewenangan kita pengelolaannya retribusi angkot dan kekayaan daerah seperti kios dan agen PO dan warung. Jadi kewenangan kita untuk pengelolaan di terminal tipe C itu yaitu angkot dan kekayaan daerahnya kios gitu. Untuk bis apa Pak? Kalau bis itu pengelolaannya di UPTD parkir. Oh, berarti parkir aja berarti sifatnya ya? Ya. Nah, terus ini Pak bicara soal apa lalu lintas. Nah, ini kan menjadi salah satu persoalan. Ini kan di depan terminal Kelari ini sering terjadinya potensi macet, Pak. Ya. Nah, bisa dijelaskan, Pak? Kalau potensi macet memang dari dulu pun memang seperti bumerang di terminal Kelari, yaitu ada pro kontra dari Dewan juga, masukan juga bahwa kalau bisa mah ditutup aja, tapi itu kan hak prerogatif dari Bupati ya. Dan kewenangan kita di Dinas Perhubungan untuk pengelolaan lalu lintas ya ada di bidang lalu lintas dan kasih rekayasa lalu lintas, tapi pengelolaan setiap hari pun memang udah ada jadwal bahwa jalan-jalan mana nih yang ditutup, terutama yang pagi hari untuk menghindari kemacetan, bahwa jam 7 sampai jam 8 dibuka lagi kembali. Nah, terus untuk penutupan kembali itu jam sore, jam 3:30 itu udah siap-siap ditutup. Karena sampai jam berapa Pak ditutup? Sampai jam 6:30. Berarti 6:30 dibuka lagi. 6:30 dibuka lagi. Katanya 6:30 sampai jam 7 ini mulai ramainya aktivitas terminal ya Pak ya? Ya. Itu. Tapi karena biasanya mah atensi dari masyarakat karena jangan sampai terjadi kecelakaan gitu kan, jadi ditutup lah sampai ke bundaran Pancawati, bundaran Masari, itu aja. Karena setiap hari rutin itu penutupannya dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Karena menghindari macet untuk karyawan yang mau berangkat ke pabrik ya. Oh, berarti ini Pak untuk apa kemacetan ini bukan dipicu dari keluar masuknya bis, bukan berarti? Tapi karena memang padatnya lalu lintas aja berarti? Iya. Betul, karena kan kalau hari biasa mah ya kalau untuk di terminal Kelari ya aktivitas yang rame ya sore. Sore dari jam 5 itu pasti banyak penumpang yang mau berangkat gitu. Iya. Terus Pak, ini untuk keluar masuk bis ini ada pengaturan jadwal nggak waktu? Oh, kalau pengaturan waktu kita cuman ada di bis resmi ya. Yang resmi itu ada 4 PO, yaitu Agramas, Lurah Agung, sama Warga Baru. Itu aja yang resmi. Itu biasanya 1 jam sekali itu udah mulai siap-siap berangkat gitu. Oh iya. Tapi dari jam 7 sampai jam 1 aja gitu. Tapi per jam 1 jam sekali. Iya. Nah, kemudian ini Pak bicara soal fasilitas. Ini kan kembali lagi bahwa fasilitas di terminal Kelari ini kan ada yang bilang bagus, ada yang bilang lumayan, bahkan ada yang bilang katanya kotor Pak. Ya. Nah, kira-kira tanggapannya seperti apa Pak? Contohnya ya mungkin dari kamar mandi Pak, fasilitas kamar mandi, kira-kira menurut Bapak seperti apa Pak? Ya mohon maaf dan mohon maklum mungkin dari keterbatasan pengelolaan dari pemerintah Kabupaten Karawang, karena kurang menunjangnya apa, karena
kita kan di UPT di terminal ini dari 2016 kewenangan dicabut oleh bahwa diambil oleh pusat untuk yang di terminal Cikampek. Kita tetap pengelolaannya hanya terminal UPT di terminal tipe C, jadi pengelolaannya angkot. Untuk fasilitasnya ya karena terbentur oleh anggaran mungkin ya, jadi seadanya yang kita adakan di sini, paling cuman pelayanan untuk penumpang aja yang bisa beristirahat, bisa beristirahat di dalam kantor juga bisa atau di luar juga ada. Tetapi untuk pengelolaan seperti fasilitas kamar mandi dan toilet atau musola, untuk sampai saat ini pun kita memang keterbatasan dari tempat ya, jadi seadanya gitu. Tapi insya Allah nanti kalau udah nanti dia di terminal tipe A, Kementerian Perhubungan, insya Allah nanti pembangunannya semuanya dari pusat gitu. Jadi termasuk pelayanan dan pengadaan semuanya fasilitas ada di kementerian. Oh berarti kalau misalkan memang terminal Kelari ini diambil oleh sama kementerian akan dilakukan perubahan total berarti Pak? Ya, semuanya nanti termasuk kantor dan intinya dia pembangunannya full dari kantor dan fasilitas lainnya. Oh, berarti benar Pak, untuk terminal Cikampek dan Kelari ini akan ada penukaran. Ya, penukaran, jadi istilahnya tukar guling gitu. Betul. Ya. Jadi nanti terminal tipe C Kelari pindah ke terminal tipe A Cikampek, tapi sampai sekarang pun sudah ada suratnya bahwa terminal Cikampek udah dipulangkan ke kabupaten. Jadi statusnya sudah terminal tipe C. Iya. Nah, jadi cuman pengesahan terminal tipe A Kelari cuman belum sah aja gitu, karena kita masih menunggu surat sertifikat dari Pemda Karawang yang masih ada di kantor BPN. Sampai sekarang pun masih terakhir update baru berbentuk gambar. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak ya. Yuk, sama.